Yang kedua, puasa itu menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Nah, ini organ-organ penting dalam tubuh. Yang pertama kita punya otak. Kabayang adik-adik menjaga otak, kabayang tak? Sigana mau biasa baca, mau biasa nulis, ya, mau mengerti hitung-hitungan dan lain. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Adik-adik gaduh jantung? Hah? Cum untuk gaduh jantung. Ayo nosok di imam jantung naon eta? Sapi, hayam. Jantung Cau. Cau ge gaduh Jantung. Kumaha bentuk jantung teh? Kumaha bentuk jantung teh? Ayo nu terang bentuk jantung. Bentuk jantung kumaha? Lope. Terang lope. Kumaha lope teh? Kieu. Kunaon atuh eta sok disebutkeun hati. Padahal hati mah bentukna teu kitu, bentukna anu kitu mah jantung. Aya nu tiasa ngajelaskeun teu? Kunaon hati bentukna lope? Ada yang bisa menjelaskan kunaon hati diibaratkan lope, padahal bentukna lope mah naon? Jantung. Jadi yang pernah belajar jantung, jantung itu besarnya itu kurang lebih seperti genggaman tangan. Alit jantung. Dia ada 4 ruang. Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Kalau anak SMP, SMA mah terus belajar atrium dextra kanan, atrium sinistra, terus ada ventricle kanan, ventricle kiri. Itu fungsi, punya fungsi masing-masing. Ya, itu jantung. Bentuknya seperti lope, kurang lebih 300 gram beratnya. Ya, itu jantung. Kenapa dikatakan bentuknya lope? Karena ada yang namanya kol, hati, ya. Menurut agama atau menurut Allah beda dengan hati menurut medis, liver beda. Maka bergetarlah hati. Nah, rumah getar jantung atau liver? Apa dia? Itu yang bergetar itu jantung. Tara aya, aduh abi deg-degan di dia. Jantung di mana posisinya? Kiri. Dada kanan, dada kiri. Jantung dada kanan, dada kiri. Kiri. Jantung itu di kiri. Tapi aya jantungnya di kanan. Ya, tapi itu semua orang, rata-rata orang itu jantungnya di kiri. Ada itu tubuhnya diawetkan, itu dimuseumkan. Ada yang ternyata Allah ciptakan jantungnya di kanan. Tapi mungkin hanya 1 di antara jutaan sekian. Itu mah kehebatan kemuliaan keagungan Allah. Jantung itu di kiri. Antara interkostal 4-5, antara ruang ruas rusuk 4 dan 5, ya. Di bawah puting susu itu jantung. Makanya mau sok deg-degan tadinya itu jantung. Iya, di bawah. Dan itu posisi jantung yang paling keras memompanya itu adalah ventricle kiri yang memompa ke seluruh tubuh. Ya. Jadi makanya sok mun aya karuas deg. Geber. Makanya menyebutkeun nyeri hati di mana pandanganna? Tara anu nyebatkeun nyeri hati na patuangan tara. Anu nyebatkeun ieu naon nyebut patuangan? Lapar. Oh, lapar. Aduh abila. Lapar. Tara lapar nyepengna di dieu. Mun lapar nyepengna di mana? Patuan. Jadi adik-adik nanti tanya yang ke gurunya, "Ibu, kunaon atuh ari hate sok lope?" Padahal liver itu kan lamun ningali dina sapi, liver bentuknya kumaha? Oval. Ya. Gitu. Kami orang muka sapi bentuknya sama, manusia juga seperti itu. Ya, gitu. Yang bentuknya seperti lope mah jantung. Ternyata ini bisa menyehatkan jantung. Jantung penting enggak? Penting. Lamun
Lamun ayeuna ku Allah dieureunkeun jantung kumahanya? Meninggal. Sudden death. Sudden. Meninggal. Orang masuk meninggal itu sudden death itu jantungnya dia berhenti. Nah, tatkala kita berpuasa maka HDL darah itu meningkat, kolesterol baik, LDL kolesterol yang jeleknya menurun, sehingga itu akan menyehatkan jantung. Jadi nu kahiji naon tadi? Puasa teh akan meningkatkan apa? Otak. Nu kedua, puasa teh akan menyehatkan apa? Jantung dan pembuluh darah. Terus yang selanjutnya, puasa itu dapat mengontrol berat badan. Ya. Jadi puasa itu tidak menurunkan berat badan, tapi mengontrol berat badan. Puasa yang baik dilakukan menurut tuntutan agama, sahur ya, kita akhirkan, buka juga kita baik, makanannya sesuai apa yang dianjurkan dengan Rasul. Nu kurus, kurang gizi, maka dia akan sehat. Nu berlebih, nu overweight, maka dia akan turun. Gitu. Jadi ulah nepika puasa teh nu beku beuki beku eta mah kasiksa. Berarti yang kurus harusnya menjadi lebih Sehat. karena makan lebih teratur ya. Jadi bisa mengontrol berat badan. Jadi nu berat badan bagus mah, nu kurus yang kurang gizi akan menjadi bergizi. Yang berlebihan berat badan akan menjadi baik. Jadi namanya seperti eta. Tiga. Yang selanjutnya menyehatkan ginjal. Merusak mah Di mana ginjal? di sini. J. Di mana ginjal? Di payung, di pangker ginjal. Menyeri ginjal di payung apa di pangker? Pangkar. J. Mana SMA? Di mana ginjal? Sisi mana? Sisi perut. Kanan kiri. Ginjal itu posisinya di belakang, di samping tulang belakang. Jadi belakang. Makanya gangguan ginjal lamun ditako cangkeng karena sok nyerieur. Apa fungsi ginjal? Cuk. Apa fungsi ginjal? Nah, menjaga metabolisme, apalagi urin. Yang naon urin teh? Naon kayak keluar urin? Sisa-sisa. Mengeluarkan racun-racun atau berlebihan zat yang ada di badan. Makanya nu kagak ginjalna dicuci darah. Karena fungsi ginjal itu adalah mengeluarkan racun-racun yang ada di badan. Lamun orang ngamam jengkol, cipapang orang bau jengkol tuh. Tahu. Zat-zat yang tidak diperlukan tubuh maka akan dikeluarkan oleh Ginjal. kabayang kalau ginjal orang berjalan. Racunnya numpuk di badan, makanya akan racunan badannya. Dengan puasa, adik-adik, maka secara otomatis ginjal itu bekerja lebih maksimal untuk membersihkan badan kita dari racun. Gitu. Dan ginjal bisa istirahat, bekerjanya tidak terlalu berat karena asupan makanan, asupan cairan berhenti untuk sementara waktu. Jadi namanya seperti eta Obat. puasa juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Allah sudah ciptakan badan kita termasuk ada pertahanan tubuhnya, ada tentaranya. Tentara tubuh apa? Putih. Apa? Leukosit. Dalam badan Allah sudah persiapkan apa? Untuk mempertahankan tubuh kita dari sakit. Apa namanya?
Kalau dalam darah ada apa namanya? Sel darah putih itu apa namanya? Leukosit. Nah, itulah tentara-tentara. Ya. Jadi Allah sudah mempersiapkan tubuh kita dengan pertahanannya. Kalau masuk bakteri, kalau masuk virus, dengan puasa maka pertahanan tubuh kita akan meningkat, ya, meningkat sampai 10 kali lipat. Makanya kalau puasa jadi ribet, jadi ribu, berarti ada sesuatu yang salah dengan Puasanya harusnya dengan puasa kita lebih sehat. Satu lagi, mencegah penyakit gula, penyakit diabetes mellitus. Ya, masih banyak sebetulnya ini penyakit. Kenapa bisa menyehatkan dan menghindarkan kita dari penyakit gula? Ya. Karena terutama orang Indonesia makanan pokoknya apa? nasi. Nasi itu termasuk zat tepung, kandungan gula. Makanya sebetulnya orang Indonesia itu yang begung harusnya tatkala masih makan nasi. Dan tidak hanya nasi, kandungan gula itu karbohidrat itu banyak juga di makanan sejenis mie. Makanya adik-adik lamun mam sangu jeung mie, osok mie bisa muan. Ada. Eta teh sarua mam sangu jeung sangu. Gitu ya. Dan nasi kalau tidak dipakai maka akan disimpan. Disimpan di kulit, disimpan di liver, disimpan di mana-mana. Makanya sama garayot di mana-mananya. Nah, itulah menjadi Obesitas, kegemukan. Sedangkan untuk mengolah zat tepung karbohidrat dalam badan membutuhkan kelenjar pankreas untuk mengeluarkan namanya insulin. Nah, jadi kunaon orang udah nyawat gula sok disuntik insulin. Insulin itu diantaranya yang mengantarkan gula, zat gula, hasil olahan kita makan karbohidrat masuk ke sel-sel. Karena gula itu diantaranya fungsinya sebagai sumber kalori, sumber tenaga. Jadi nu gaduh panyawat gula mah sakumaha mamageun nage leuleus. Karena tidak ada yang mengantarkan zat gula masuk ke sel-sel yang ada di otot di dalam tubuh. Makanya dengan puasa kelenjar pankreas berhenti untuk sebentar, istirahat dulu. Adik-adik lamun diajar resep lamun istirahat tuh. Jadi puasa teh istirahat. Makanya kudu bunga. Lamun dinasa tahun sekali walau dititasa ibarat orang keur diajar kadamu bel istirahat. Malah meninggal lupa. Begitupun puasa. Puasa Allah sudah memperciptakan badan kita setahun sekali selama 30 hari, 29 atau 30 hari supaya badan kita itu istirahat, refresh, ya, mendetok racun-racun, memperbaiki diri, menginstal ulang supaya badan kita menjadi lebih sehat. Makanya inilah diantara beberapa keutamaan adik-adik semua, beres saum harusnya kita lebih sehat. Karena jantungnya sehat, ginjalnya sehat, dan tidak hanya sehat secara fisik, tapi dari segi kecerdasan juga meningkat. Makanya banyak orang, ya, itu ada penelitiannya adik-adik. Kalau kita mau ujian, ya, kalau kita mau ujian dan ujiannya sukses, perbanyak ulah puasa teh malah jadi lulus. Diajar teh nunutan teh lain karena puasa, nunutan teh karena loba teuing makan keur buka sagala dibuangkeun, ya. Geus wareg oge da lebar dibuangkeun, sehingga ngantuk itu bukan karena puasanya kelebihan, tapi berlebihan makan. Nah, itu adik-adik semua. Jadi ada berapa barusan tuh? 6. 1. Meningkatkan kemampuan otak. 2.
menyehatkan jantung dan pembuluh Ketiga. darah, mengontrol berat badan, Keempat. menyehatkan ginjal, Kelima. meningkatkan kekebalan tubuh, Keenam. mencegah penyakit gula atau diabetes. Dan kita semua dengan puasa disiapkan oleh Allah. Amin.